Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Jemaah Haji Indonesia diimbau agar pulang ke tanah air hanya bisa membawa bagasi dengan berat maksimal 32 kg. Selain itu, jemaah kini dilarang membawa air zam-zam karena melanggar safety regulasi dan standar penerbangan internasional. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Aji Bramastra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aji. Ya, silakan rekan Aji. Ya, terima kasih Firda. Air Zam-Zam menjadi oleh-oleh yang dinantikan keluarga dan kerabat jemaah haji Indonesia. Air Zam-Zam memang diyakini punya khasiat yang baik untuk kesehatan maupun banyak juga yang meyakini banyak bisa memberikan manfaat lain. Tapi jemaah haji Indonesia untuk tahun ini diingatkan agar tidak pulang membawa air Zam-Zam yang di luar diberikan pemerintah. Hal ini mengingat regulasi keamanan penerbangan internasional. Kepala Seksi Pelayanan Pemulangan di Bandara Jeddah kepada Tribunnews saat saya temui Eda Dasril mengatakan, tahun lalu memang pemerintah masih memperbolehkan jemaah haji membawa air zam-zam sendiri maksimal 3 botol kecil. Tapi tahun ini panitia penyelenggara ibadah haji mendapatkan peringatan keras dari otoritas penerbangan, yakni General Authority Civil Aviation atau GACA. Peringatan itu adalah kalau ada jemaah yang ketahuan bukan jemaah dan PPIH yang akan disanksi, tapi pihak airline yang kena. Dalam hal ini bisa Saudi atau Garuda begitu. Sangat berbahaya kalau tetap jemaah nekat karena sewaktu-waktu bila di remote area ini tiba-tiba ditemukan koper jemaah ini barang temuan itu bukannya dibuang, tapi yang lebih berbahaya koper ini akan dikembalikan ke Mekah sehingga nanti tentu jemaah yang sudah tiba di tanah suci tidak bisa melihat koper mereka, tidak bisa mendapatkan barang bawaan mereka begitu. Nah, sebagai penggantinya jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir karena pemerintah telah memfasilitasi dengan memberikan pengganti berupa air zam-zam sebanyak 5 liter per jemaah begitu. Nah, sehingga jemaah diminta dengan sangat untuk tidak nekat membawa air zam-zam di luar pemberian pemerintah tersebut. Untuk aturan bagasi lainnya, jemaah haji Indonesia hanya boleh membawa barang maksimal 32 kg. Eda Dasril mengatakan jatah itu bebas diisi apapun kecuali air dan barang-barang berbahaya seperti aerosol, ya, senjata tajam, ya, uang dalam jumlah yang terlampau banyak dan bahan yang mudah meledak. Adapun sistem pemulangan barang jemaah adalah dilakukan 2 hari sebelum kepulangan jemaah. Barang akan ditimbang di hotel sebelumnya dan langsung mendapatkan penanganan X-ray. Setelah clear, dinyatakan clear, baru ke remote area. Nah, barang yang ditemukan akan membawa barang yang tidak diperbolehkan akan dibawa langsung kembali ke Mekah. Semua urusan bagasi jemaah Indonesia ini ditangani oleh pihak ketiga, demikian. Jadi pemerintah Indonesia menggandeng pihak ketiga, yakni Jeddah Management Company. Demikian, Firda, laporan dari Madinah. Ya, rekan Haji, kemudian bagaimana kabarnya jemaah haji asal Indonesia ini akan mendapatkan air zam-zam setibanya nanti di tanah air. Kemudian bagaimana untuk mekanisme air zam-zam yang akan didapatkan oleh para jemaah haji ini? Ya, terima kasih Firda. Jadi air zam-zam yang diberikan pemerintah ini sudah dikirim terlebih dahulu ke tanah air dari tanah suci. Air zam-zam jatah untuk jemaah haji ini dikirim terpisah dari rombongan keberangkatan jemaah. Jadi nanti jemaah yang sudah pulang di tanah air di sana di Indonesia akan mendapatkan jatah mereka air zam-zam sebanyak 5 liter per jemaah. Begitu Firda. Kemudian untuk bagaimana proses pemeriksaan bagasi para jemaah haji ini? Ya, proses pemeriksaan, jadi semua koper atau bagasi jemaah ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di lobi hotel. Ya. Dari sana akan dikumpulkan menjadi satu, ya, kemudian ditimbang
lalu mendapatkan penanganan X-ray ya, dilihat lewat X-ray. Nah, setelah dinyatakan clear, baru diangkut ke remote area. Remote area ini tidak bisa semua tidak dikarantina barang-barang itu ya. Nah, nanti di remote area ini kabarnya pihak otoritas penerbangan akan melakukan tes acak ya, akan melakukan pemeriksaan acak. Nah, bagi yang kena maka koper ini tidak akan dibawa ke tanah air ya, jadi akan dikembalikan ke Mekah sehingga koper ini tidak bisa didapatkan oleh jemaah haji yang sudah pulang. Nah, pemulangan barang ini uniknya tidak dilakukan bersamaan bareng jemaah, tapi 2 hari sebelum jadwal kepulangan jemaah. Begitu, Firda? Ya, baik. Terima kasih rekan Aji Bramastra dari tribunnews.com atas laporannya melaporkan langsung dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Seksi Pelayanan Kepulangan Bandara Jeddah, Eda Dasril. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, Bu Eda, bagaimana teknisnya untuk memudahkan jamaah untuk soal bagasi ini, Bu? Jadi gini, kita mulai fase 1, fase 2. Untuk fase 1 itu dan fase 2 kita melakukan proses city check-in, Mbak. Jadi jemaah haji itu tidak lagi melihat barang bagasinya. Ketika di asrama haji mereka sudah city check-in, dan ketika di Arab Saudi pada fase 2 pemulangan, jemaah itu kita minta kolek mengumpulkan barang bagasinya itu di lobi hotel. Dan ini akan diangkut 2 hari sebelum flight schedule penerbangan mereka. Dengan masing-masing jemaah berhak untuk mendapatkan atau mengisi barang bagasinya itu maksimal 32 kilo. Dan proses city check-in ini itu langsung ada claim tag-nya dan langsung ada boarding pass jemaah. Barang ini ada 3 tempat yang akan proses clearance, bahwa dijamin tidak ada lagi barang-barang yang berbahaya dan tidak ada lagi barang-barang yang tidak dibolehkan diangkut di dalam selama penerbangan based on safety regulation. Jadi barang-barang yang tidak boleh dibawa itu antara lain adalah aerosol, barang-barang yang mudah meledak, senjata tajam, dan ada maksimum uang yang bisa dimasukkan di dalam bagasi, termasuk juga dengan sesuai dengan edaran GAKA bahwa tidak boleh ada satu air pun yang masuk di dalam tas bagasi jemaah. Nah, ketika proses bagasi ini ditimbang di hotel, di jemaah, kemudian clear rata-rata maksimal 32 kilo, mereka langsung membawanya ke tempat GMC ini. GMC ini adalah sebuah perusahaan yang ditunjuk oleh Saudia untuk melakukan proses penimbangan, pengangkutan, pemeriksaan dari mulai hotel sampai upload ke dalam pesawat. Ketika di sini clear, apabila ada barang-barang yang tersebut tidak dibolehkan dalam penerbangan, termasuk zam-zam dan yang saya sebutkan tadi, mereka sudah menyediakan X-ray multi-view, sehingga Gelaran Indonesia International Marathon 2022 dilaksanakan di Bali pada 26 Juni. Indonesia International Marathon merupakan ajang lomba lari yang pelaksanaannya menerapkan standar penyelenggaraan lomba dari World Athletics IAMS yang diinisiasi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan melibatkan race director dan race measurer terbaik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Arini Valentia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Valen. Halo, selamat sore rekan Firda. Jadi gelaran Indonesia International Marathon 2022 ini digelar di Bali pada 26 Juni 2022 mendatang. Nah, sebelum pada hari H, pantauan Tribun Bali pada hari ini Jumat 24 Juni 2022 di pintu kedatangan masuk domestik Bandara Igusti Ngurah Rai sudah terlihat beberapa peserta IIM 2022 yang datang dari berbagai kalangan dan juga berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah dari Jakarta, kemudian ada dari Solo, ada dari Bandung, dan juga ada dari Malang, hingga Sulawesi Tenggara, rekan Firda. Jadi untuk diketahui bahwasanya Indonesia International Marathon 2022 ini adalah gelaran lari maraton internasional yang sudah menerapkan standar World Athletic IAMS, yaitu dengan pengukuran rute terbaik di dunia yang sudah diukur oleh ahli dari Amerika. Nah, untuk diketahui bahwasannya start dan juga finish dari IIM 2022 ini mengambil di Grand Ina Bali Beach Sanur dengan rute larinya yaitu ada beberapa kategori, yaitu 5 km, kemudian 10 km, kemudian 21 km, atau biasa disebut dengan half marathon, dan juga full marathon yang itu adalah jaraknya 42 km. Nah,
pantauan Tribun Bali tadi, beberapa peserta IIM datang dari golongan komunitas dan juga ada juga yang perorangan atau individu. Seperti yang tadi saya sempat temuin, itu ada dari Jakarta, kemudian ada dari Bandung juga, komunitas lari Helpless Bandung, yang itu mereka mengikuti full marathon yang nantinya akan start dan finish juga di Grand Inam Bali Beach, yang itu mengikuti rute dari Grand Inam Bali Beach, kemudian nanti akan memutari kawasan padat yang ada di Bali, salah satunya yaitu Dewa Ruci, kemudian Jalan Pantai Kuta, Jalan Pantai Seminyak, Jalan Sunset Road, dan akan kembali lagi di Grand Inam Bali Beach. Seperti itu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Valen dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pasca mantan Gubernur Sumsel Insinyur Haji Alex Nurdin divonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan, tim jaksa penuntut umum maupun penasihat hukumnya Alex Nurdin menyampaikan memori banding atas vonisnya. Alex Nurdin terdakwa atas perkara kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi PT PDPDE Sumsel dan dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring divonis 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan dalam sidang putusan yang diketuai oleh Hakim Yose Rizal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Abdul Hafiz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dari konfirmasi kita kepada jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dari Kasipenkum Muhammad Radian SHMH mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan banding ke seluruh atas perkara yang terhadap terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Haji Alex Nurdin. Setelah pihak kejaksaan melihat bahwa pihak dari terdakwa menyampaikan memori banding. Kemudian pihaknya juga akan membuat kontra memori banding apabila para terdakwa itu menyampaikan memori banding seperti yang dikatakan tadi. Seperti diketahui bahwa vonis Alex Nurdin itu sendiri lebih ringan dari tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kemudian dari pihak kuasa hukum Haja Nurmala dan Redo Junaidi serta Ridwan Said menyatakan bahwa pihak majelis sependapat dengan pihaknya membebaskan dari hukuman membayar uang pengganti seperti yang dituntutkan oleh JPU. Artinya kliennya tidak menerima uang sepeser pun dari perkara ini. Kemudian majelis hakim juga sependapat dengan pihak penasihat hukum yang mana dalam fakta sidang tidak ada satu saksi pun yang membuktikan terdakwa ini menerima uang, baik dalam perkara PDPDE gas bumi maupun Masjid Sriwijaya. Menurutnya kliennya Alex Nurdin hanya korban kebijakan yang dibuatnya untuk pengguna anggaran dan yang menjalankannya itu tidak ikut serta. Dengan dibebaskannya Alex Nurdin dari hukuman uang pengganti, maka jelas tidak ada unsur mens rea atau perbuatan secara sengaja untuk berbuat kejahatan dari yang bersangkutan. Diketahui bahwa vonis yang disampaikan majelis hakim yang diketuai oleh Yose Rizal SHMH tersebut lebih ringan dari tuntutannya, tuntutan dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Kejati Sumsel yang menuntut mantan Gubernur Sumatera Selatan ini dengan hukuman 20 tahun penjara, denda 1 miliar dan subsidi 6 bulan, serta menuntut terdakwa Alex Nurdin untuk mengembalikan uang pengganti senilai 3,2 US dollar perkara PDPDE dan uang pengganti 4,8 miliar rupiah untuk perkara Masjid Sriwijaya. Demikian yang bisa kami laporkan, rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Hafiz dari Sriwijaya Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Hafiz dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa dalam perkara terdakwa Alex Nurdin CS, Kejaksaan
Tinggi Sumatera Selatan melalui Kejaksaan Negeri Palembang telah menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Adapun yang dibanding adalah seluruh perkara terhadap para terdakwa. Jadi setelah kita menyatakan banding, kita akan menyampaikan memori banding dan kita juga akan membuat kontra memori banding apabila para terdakwa itu menyampaikan memori bandingnya. Oke, Kak. Oke. 2 ekor sapi di Desa Marumpa, Kecamatan Mandai Maros, Sulawesi Selatan mati mendadak. Keduanya diduga terjangkit penyakit antraks. Pihak Puskeswan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros pun telah melakukan pemeriksaan. Mereka mengambil sejumlah sampel seperti tanah dan potongan telinga dari bangkai sapi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul. Baik Tribuners, 2 ekor sapi di Desa Marumpa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ditemukan mati mendadak hanya selang sepekan. Jadi Tribuners, ada 2 ekor sapi yang mati. Itu yang pertama jenis kelamin jantan, kemudian sepekan setelahnya ditemukan lagi sapi betina yang mati dan itu sudah dalam keadaan kaku seperti itu, kemudian ditemukan oleh pemiliknya Tribuners. Nah, dugaan awal dari pihak Puskewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bahwa sapi tersebut terjangkit penyakit antraks Tribuners, dan pihaknya telah melakukan mengambil beberapa sampel seperti potongan telinga dari bangkai sapi tersebut dan juga beberapa gumpal tanah yang berada di sekitar bangkai dari sapi tersebut Tribuners. Nah, nantinya sampel tersebut akan dikirim ke Balai Veterian Maros dan kemudian dilakukan pemeriksaan guna memastikan apakah benar sapi ini terjangkit antraks atau mati karena hal lain Tribuners. Namun hasil tesnya ini baru bisa diketahui sekitar hari Senin nanti. Nah, Tribuners, mengapa dugaan awal dari dokter hewan ini bahwa sapi tersebut terjangkit antraks? Karena daerah Marumpa ini memang merupakan endemik penyakit antraks tersebut Tribuners, dan dari ciri-ciri yang dikatakan oleh pemiliknya bahwa sapi ini awalnya baik-baik saja, namun beberapa waktu terakhir sempat sakit, kemudian lumpuh dan tak bisa berjalan sama sekali Tribuners. Dan sapi ini ditemukan sekitar sehari setelah mati, dan itu pun tidak lagi ditemukan busa. Nah, meski begitu pihak Puskewan masih terus melakukan penelitian terhadap pemeriksaan terhadap bangkai tersebut Tribuners, dan jika nantinya 2 hewan tersebut memang terbukti terjangkit antraks, maka pihak Pemkab Maros akan melakukan sterilisasi dan juga pembatasan lalu lintas perdagangan hewan di daerah tersebut. Jadi sapi-sapi yang ada di Desa Marumpa nanti tidak bisa lagi diperjualbelikan sampai benar-benar dipastikan bahwa tidak ada lagi virus antraks di daerah tersebut Tribuners. Nah, sementara itu untuk menghadapi Idul Adha yang sebentar lagi akan tentunya banyak hewan kurban yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan pihak Pemkab Maros pun telah melakukan pemeriksaan tak hanya virus antraks sendiri yang diperiksa, namun juga virus yang saat ini marak terjadi yakni PMK Tribuners. Jadi pihak Pemkab Maros telah melakukan beberapa pemeriksaan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Maros terkait untuk memastikan bahwa sapi-sapi yang ada di Kabupaten Maros ini aman untuk dikurbankan pada Idul Adha mendatang Tribuners. Sekian laporan Hidayah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari tim dokter Puskeswan Maros, Nana Junita. Berikut liputannya untuk Anda.
ditemukan mendadak ini. Ini kira-kira penyebabnya apa sih, Dok? Untuk sementara karena sapi yang kami dapat ini sudah lewat 2 hari dan memang tidak ada badannya sudah membengkak semua, jadi untuk sementara kami hanya ambil sampel dulu berupa sampel tanah dan potongan telinga yang kami curigai ini kan dia mengarah ke antraks karena memang daerah sini endemis dengan penyakit antraks. Jadi untuk sementara kami ambil sampel, terus nanti kami lanjut untuk diagnosis selanjutnya kami uji di Balai Besar Veteriner Maros untuk pengujian sampel antraksnya. Ada berapa sih? Ada berapa ekor, Dok, yang dilaporkan di sini? Yang mati sudah ada 2 ekor, tapi yang terakhir ini yang ditemukan bangkainya yang induknya yang sudah umur 5 tahun. Itu betina. Dan ini betina. Dan kemarin ini yang sudah dari kemarin bangkainya. Kemarin sore baru ditemukan. Sudah 2 hari berarti ya? Iya. Selisih jaraknya, Dok, dengan yang sapi sebelumnya yang mati terlebih dahulu berapa? Selisih 3 hari. 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu ya. Oh, selisihnya 3 minggu. Iya, yang pertama itu ya, anaknya. Iya. Itu yang pertama sudah diperiksa, Dok? Kalau untuk yang pertama belum ada laporan. Yang baru melapor ini kan yang bangkai yang kedua. Operasi Patuh Lancang Kuning tahun 2022 sudah sepekan lebih berlangsung digelar oleh Polres Pelalawan sejak diluncurkan pada tanggal 13 Juni lalu. Selama 1 pekan lebih, Operasi Patuh Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan melakukan razia di berbagai tempat. Polisi menyasar para pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan lalu lintas di jalan raya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Operasi Patuh Lancang Kuning tahun 2022 telah 1 pekan lebih digelar oleh Polres Pelalawan melalui Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan. Dalam operasi Patuh kali ini memang razia digelar di beberapa titik yang merupakan titik rawan kecelakaan lalu lintas dan rawan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personil Satlantas Polres Pelalawan. Sampai 1 pekan terakhir ini, Tribuners, sudah terjaring sebanyak 524 pengendara motor dalam beberapa razia yang dilaksanakan dengan rincian sebanyak 199 kendaraan diberikan tilang dan 325 diantaranya diberikan teguran. Selain itu, Tribuners, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama operasi Patuh yakni pemeriksaan kelengkapan kendaraan yang melintas setiap hari, kemudian pengaturan arus lalu lintas pada jalan lintas timur yang ada di Kabupaten Pelalawan. Selain itu juga melakukan sosialisasi pengalihan arus bagi kendaraan-kendaraan besar agar tidak melewati jalan kota dan harus melewati jalan lingkar. Kemudian Polres Pelalawan juga melakukan pemasangan spanduk berisikan himbauan tertib lalu lintas serta menjaga keselamatan berkendaraan baik di sepanjang jalan tim mulai dari Kecamatan Bandar Sekijang sampai ke Kecamatan Ubrid. Di samping itu juga dilakukan sosialisasi pengenalan tertib berlalu lintas pada siswa di sekolah menengah atas. Berdasarkan data terakhir juga Tribuners, sampai saat ini belum ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama operasi Patuh, alias datanya masih nihil. Sebagai informasi bagi Anda bahwasanya Kabupaten Pelalawan berada di jalan lintas nasional atau jalan lintas timur yang selama ini terjadi rawan kecelakaan. Bahkan dalam 1 pekan ada beberapa kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar maupun kecil hingga menelan korban jiwa. Demikian informasi yang kami sampaikan. Bersama saya Yohanes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda melaporkan langsung dari Pelalawan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyelenggarakan media rilis terkait hasil investigasi kecelakaan beruntun truk tronton yang terjadi pada 21 Januari lalu di Simpang Muara Rapak. Kegiatan media rilis ini diselenggarakan di Auditorium Balai Kota Pemkot Balikpapan pada Kamis 23 Juni. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyampaikan maksud dan tujuan dari diselenggarakannya media rilis ini adalah untuk melakukan pencegahan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Niken Duyek yang akan melaporkannya. Silakan rekan Niken.
Baik, Firda, jadi beberapa waktu lalu pada tanggal 21 Januari 2022 telah terjadi kecelakaan yang menyita atensi pemerintah pusat, dalam hal ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi, melihat dan mengambil alih kasus ini untuk diselidiki lebih lanjut. Adapun hasil dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT sendiri, mereka telah menemukan hasil dan analisis yang disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan ini adalah penggunaan gigi tinggi pada jalan menurun yang memaksa pengemudi melakukan pengereman berulang dan beresiko untuk menurunkan tekanan angin pada tabung angin rem dan menyebabkan pengemudi gagal mengantisipasi kegagalan rem yang akhirnya menyebabkan kejadian remblong dan dengan kecepatan tinggi truk tronton meluncur ke kerumunan warga. Kemudian juga tekanan angin pada tabung angin rem ini hanya sisa 5 bar dan hal ini yang menyebabkan pengemudi tidak mampu melakukan pengereman kendaraan tersebut pada kecelakaan tersebut. Selain itu juga pihak KNKT memaparkan rekomendasi yang dilakukan pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kota Balikpapan dan juga Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat mencegah dan meminimalisir fatalitas kecelakaan angkutan barang yang kerap terjadi di Balikpapan. Adapun rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari KNKT sendiri adalah memisahkan lalu lintas kendaraan barang yang akan beroperasi hanya pada saat low traffic saja, kemudian juga memberikan edukasi kepada pengemudi dan juga menyediakan fasilitas berupa freight center, dan Dishub juga dapat menerapkan self-explaining road dan juga forgiving road di daerah-daerah yang rawan terjadi kecelakaan angkutan barang terutama ya. Dan juga salah satu rekomendasi yang disampaikan KNKT adalah membangun freight center. Freight center yang dimaksud di sini adalah bukan rest area yang memang dikhususkan untuk para pengemudi angkutan barang dan juga logistik yang akan memasuki dan juga keluar dari Kota Balikpapan. Yang hal itu pun sudah disambut baik oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan juga akan direalisasikan pada kesempatan-kesempatan mendatang untuk didiskusikan dan dikaji lebih lanjut lagi. Demikian mungkin Firda dari saya. Baik, terima kasih rekan Niken dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Artis senior Rima Melati mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 15.14 di RSPAD Jakarta Pusat pada Kamis 23 Juni. Adanya komplikasi penyakit menjadi penyebab artis senior Indonesia ini meninggal dunia. Anak lelaki Rima Melati, Aditya Tumbuhan, menegaskan ibunya tidak meninggal karena mengidap penyakit kanker. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Indri Fahra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indri. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang rekan Tribunnews dimanapun Anda berada. Seperti diketahui, dunia entertainment sedang mengalami berduka karena artis senior Rima Melati mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 15:14 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan oleh menantunya yaitu Marissa Tumbuhan di akun Instagram story-nya. Sebelumnya banyak informasi beredar bahwa Marissa Tumbuhan meninggal dikarenakan penyakit kanker. Namun anaknya yaitu Aditya Tumbuhan menegaskan bahwa ibunya meninggal bukan karena penyakit kanker, melainkan adanya komplikasi penyakit. Diketahui Rima Melati telah berada 2 minggu di ICU rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ia juga menjalani cuci darah
karena penyakitnya yang sudah menggerogoti ginjalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Firda. Baik, terima kasih rekan Indri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari anak lelaki Rima Melati Aditya Tumbuhan. Berikut liputannya untuk Anda. Keluarga kehilangan ibunda tercinta, Ibu Rima Melati, di mana beliau telah dirawat di rumah sakit sejak 7 Mei, berpindah rumah sakit dari RSPI Bintaro, persis sebulan, tanggal 7 Juni kita pindahkan ke RSPAD. Pertama kali masuk Ibu Rima terkena infeksi dari luka di bagian belakang, di bagian punggung belakang. Nah, infeksi tersebut membuat ibu demam tinggi, lalu kita bawa ke rumah sakit, langsung ke ICU. Di sana dirawat kira-kira 2 minggu, lalu ternyata ada infeksi lain yang istilahnya merembet dari infeksi yang pertama, yaitu parunya mulai terendam air, harus disedot, lalu dari situ berturut-turut akhirnya menjalar ke ginjal. Nah, karena obat. Ya. Kalau kita rasa ginjal itu memang suatu hal yang memang kalau pasien itu sudah lama di rumah sakit, minum obat, lama-lama efeknya mungkin ke ginjal, dan dari situ ibu harus dilakukan cuci darah atau HD, dan selama di RSPAD ini sudah dilakukan 7 kali. Hasilnya memang membuat ibu stabil, tapi kadang memang usia yang membuat ibu itu seperti berjuang gitu, jadi stabil tapi kadang-kadang juga. Iskandar alias Tam, seorang pekerja tambang inkonvensional jenis Upin Ipin di daerah perairan laut Kampung Padang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan tersambar petir saat ingin berangkat bekerja. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat saat Tam berteduh di sebuah tempat dan ingin berangkat bekerja. Fandi Lurah Tanjung Ketapang membenarkan atas kejadian salah satu warga sekaligus pekerja tambang yang tersambar petir tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda, Tribuners dimanapun berada, yang mana salah satu pekerja tambang inkonvensional di daerah Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, yaitu tersambar petir ketika ingin berangkat kerja. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 8.00, yang mana pekerja tersebut saat ingin berangkat kerja dan sedang berteduh di suatu tempat ketika ingin berangkat kerja, akan tapi tersambar petir saat ingin berangkat kerja. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Lurah Tanjung Ketapang, yang mana salah satu warganya dan yang merupakan pekerja tambang memang tersambar petir saat ingin berangkat kerja. Saat dilakukan atas nama korban tersebut, atas nama Iskandar atau Tam, usia 44 tahun. Setelah tersambar petir, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi setelah sampai di rumah sakit, korban sudah dilakukan pertolongan, namun tidak dapat diselamatkan. Setelah dilakukan evaluasi oleh warga setempat, oleh warga, jenazah Tam langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan sembahyangkan. Kondisi sendiri penambang tersebut belum sempat melakukan aktivitas tambang, akan tapi sudah tersambar petir. Kejadian tersebut di daerah Laut Padang Tanjung Ketapang, Kabupaten Bangka Selatan. Mungkin seperti itu, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra dari Bangka Pos atas laporan Anda kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebuah kapal motor atau KM Klasik Diving Bunaken terbakar di perairan kawasan Megamas, Kota Manado pada Kamis 23 Juni.
Kapal tersebut ditumpangi 7 penumpang, 1 nahkoda, dan 1 anak buah kapal. Dalam peristiwa ini, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Utara langsung mengambil langkah. Mereka berhasil menyelamatkan korban yang terjebak di tengah api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, selamat sore semuanya Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, di sore hari ini Tribuners, saya akan melaporkan hasil dari liputan saya kemarin, di mana pada hari Kamis pagi kemarin telah terjadi kecelakaan di daerah kawasan Megamas yang mengakibatkan kapal tersebut terbakar. Nah, memang Tribuners, kapal tersebut mengalami masalah pada bagian korsleting korslet pada bagian mesin, hingga mengakibatkan mesin dari kapal tersebut terbakar. Nah, dari hasil informasi yang saya terima dari aparat kepolisian di Polair Polda Sulawesi Utara, ada satu orang yang mengalami luka bakar pada bagian lengan kiri dan kanan. Dia adalah nakoda kapal. Sementara penumpang lainnya yaitu penumpang yang diketahui berasal dari rombongan kejaksaan dan rombongan dinas PUPR selamat, berhasil dievakuasi, dan hanya dari pihak dari nakoda yang mengalami luka bakar pada bagian lengan kiri dan lengan kanan. Dan sejauh ini kapal tersebut sudah diamankan oleh pihak Ditpol Air di bagian Pasar Bersahati. Jadi kapal tersebut sudah diamankan di situ. Dan untuk selengkapnya memang polisian masih terus untuk melakukan upaya untuk penelusuran lebih lanjut terkait dengan terbakarnya kapal di daerah kawasan Megamas. Jadi posisi kebakaran itu memang baru 500 meter keluar dari kawasan Megamas, kapal tersebut sudah terbakar. Dan di sini memang peran penting di sini adalah dari Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara. Mereka langsung melakukan langkah cepat dan mengamankan para korban saat itu. Itu saja yang saya bisa sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih rekan Randy dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasubdit Patroli Ditpoler Polda Sulut, Alfianto Joyo Hiktat. Berikut liputannya untuk Anda. Terjadi kebakaran kapal diving yaitu KM Klasik yang dinakodai oleh kaptennya Bapak Rahman Koja. Dan kapal tersebut memuat 9 penumpang, dan penumpang informasi yang kami dapatkan oleh 4 orang, dari staf kejari oleh 2 orang, dan bersama 3 krunya, jadi ada 9 orang. Oke, Pak. Dari semua korban ini, Pak, dipastikan selamat, Pak, semua? Semuanya selamat. Hanya saja nakoda karena mengamankan minyaknya untuk dia yang tumpah, dia segera buang ke laut, dan nakodanya mengalami luka bakar. Tapi dia terlalu parah, dan kami segera mengamankan nakoda ke Rumah Sakit Bayangkara. Oke, Pak. Jadi memang kejadiannya. Jadi untuk posisi kapal sekarang, Pak, ada di mana, Pak? Kapal kami sudah koordinasi dengan Kasat Polair Resta, AKP Krisman, dan segera diamankan di. Tawuran anak muda menggunakan bom molotov pecah di kawasan Jalan KSR Dadi Kusumayadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis 23 Juni. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat di kawasan Tenda Cinus hingga kawasan Jalan Kirai seberang RSUD Cibinong. Salah satu warga penghuni kontrakan di sekitar lokasi Jalan Kirai Nandang mengatakan bahwa ia dan penghuni kontrakan lainnya terbangun mendengar suara gaduh tawuran tersebut. Tawuran antar dua kubu anak muda ini berlangsung di Jalan Kirai sekitar hampir 30 menit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Naufal Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, terima kasih Firda, rekan-rekan Tribuners. Kami informasikan baru-baru ini beredar luas video amatir terkait adanya tawuran
anak muda yang menggunakan bom molotov yang disebut-sebut terjadi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Setelah kami konfirmasi, kejadian tersebut rupanya benar adanya, dan berdasarkan keterangan warga, kejadian tersebut terjadi pada kami sekitar pukul 4.30 pagi. Dan menurut warga ini mengaku terkejut dan terbangun dari tidurnya karena adanya suara gaduh dari kelompok anak muda yang terlibat tawuran di jalan sekitar rumah tinggal warga. Warga pun mengaku beberapa dari mereka ada yang berupaya untuk membubarkan para pelaku tawuran ini. Bahkan ada juga ada warga yang berupaya untuk memadamkan api yang timbul diduga akibat adanya lemparan bom molotov dalam kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Polsek Cibinong, dalam kejadian ini dilaporkan ada 1 orang korban luka yang dilarikan ke rumah sakit. Korban ini mengalami luka di bagian kaki akibat sabetan benda tajam. Berdasarkan keterangan sementara yang didapat polisi dari korban, jadi sebelum tawuran terjadi, informasinya sekelompok anak muda ini tengah berkumpul di tenda Cinus di Jalan KSR dari Kosmayadi, masih dekat dengan Jalan Kirai, lokasi tawuran. Kemudian didatangi oleh sekelompok orang, kemudian melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam, termasuk bom molotov. Namun perkara ini sampai saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polsek Cibinong. Demikian. Baik, terima kasih rekan Bali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang warga bernama Nandak. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadiannya seperti apa sih, Bang? Ya, betul. Kejadian sekitar pukul 4 dini hari. Sempat ada lemparan dari sebelah sana, semacam bom molotov atau apa, soalnya ya lumayan juga apinya. Kita sempat sama penghuni kosan yang lain sempat memadamkan api pakai air juga gitu. Bahkan ya banyak serang-serangan menggunakan batu sampai kena kena pagar-pagar rumah gitu. Ya kaget juga sih kita sempat melerai juga lah sama penghuni kontrakan yang lain. Pada teriak-teriak bawa sajam atau apa, banyak batu di sini, masyarakat pakai tipuk-tipukan pakai batu gitu. Banyak juga ketakutan kalau perempuan, apalagi ibu-ibu nih, pada takut banget. Kurang lebih di sini. Seorang pemuda berinisial FH, 22 tahun, harus menelan kejadian pahit seusai mendatangi acara hajatan di Kelurahan Sonorejo, Sukoharjo pada Minggu 19 Juni lalu. Bukannya senang seusai berjoget di acara hajatan, warga desa Jetis, Kecamatan Sukoharjo itu malah pulang dalam keadaan babak belur dihajar sesama pengunjung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bimasakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Jadi untuk kejadian pengeroyokan di wilayah Sukoharjo itu terjadi pada Minggu tanggal 19 Juni lalu. Jadi awalnya korban dan pelaku itu sama-sama mendatangi sebuah acara hajatan di wilayah Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo Kota. Jadi ketika mengikuti acara hajatan itu, di sana ada hiburan campur sari. Dan saat itu korban dan pelaku sama-sama menikmati alunan musik campur sari itu sambil berjoget dan sambil menenggak minum-minuman keras. Jadi saat acara selesai, jadi si korban ini menurut keterangan polisi sempat mengejek salah seorang pelaku. Jadi awalnya hanya masalah korban 1 orang dan pelaku 1 orang. Akan tetapi ketika pelaku bersama korban terlibat cekcok, teman-teman pelaku ini mendatangi korban dan ikut memukul. Setelah itu mereka dipisahkan, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi ketika perjalanan pulang, rombongan pelaku ini mencari korban dan mengajak ke tempat kejadian perkara kedua di wilayah setempat, tapi sudah jauh dari acara hajatan itu. Di sana niatnya awal ingin menyelesaikan masalah antara korban dan pelaku pertama itu dengan cara berduel. Nah,
ketika akan berduel, pelaku malah mengeroyok si korban. Ada 4 pelaku yang mengeroyok korban dengan cara memukul, menendang di bagian kepala. Nah, setelah kejadian itu, pelaku itu kemudian meninggalkan tempat dan meninggalkan si korban ini tergeletak di tempat tersebut. Untuk saat ini 1 pelaku masih dalam pengejaran, belum diamankan, akan tapi 3 pelaku diamankan di rumah masing-masing. Dan untuk perbuatannya itu, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP pidana dan diancam penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Demikian. Baik, terima kasih rekan Bima dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Teguh Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Senggolan atau segala macam, akhirnya si korban ini dengan saudara Ahmad menjadi keributan lah. Kemudian saudara korban ini mengejek pelaku dan teman-teman pelaku, sehingga membuat pelaku ini marah, kemudian melakukan pemukulan terhadap korban. Residivis bukan? Mereka ketiga? Tidak. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Memakai atribut-atribut dari ormas itu enggak? Salah satu tersangka menggunakan seperti yang kita amankan. Itu korban enggak pakai gitu kan? Kalau korban tidak. Pak Kapil angkat BB. Foto dan. Kurang dari 8 jam, tim anti bandit Polsek Gayungan Polrestabes Surabaya berhasil menangkap maling spesialis rumah mewah. Pelakunya seorang remaja perantauan asal Balikpapan, Kaltim, berinisial MA, 18 tahun. Selama mengadu nasib di kota Surabaya, ia hidup tetap di kawasan Terminal Purabaya. Pemuda yang bekerja sebagai pengamen itu nekat beraksi mencuri sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Gayung Sari Barat 12 Gayungan, Surabaya pada Sabtu 18 Juni sekitar pukul 3 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda. Jadi tim anti bandit Polsek Gayungan Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan 1 orang tersangka pelaku pembobolan spesialis rumah mewah yang beraksi di kawasan Surabaya Barat, jadi tepatnya di wilayah hukum Polsek Gayungan, jadi di Jalan Gayung Sari Barat nomor 12 Gayungan Surabaya, yang kejadiannya dilakukan pada Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 sekitar pukul 03.30. Jadi si pelaku ini adalah tersangka ini berinisial MA, 18 tahun, yang merupakan perantauan asal Balikpapan, Kalimantan Timur yang sehari-hari dikenal memiliki pekerjaan tidak tetap, ya hidup di kawasan Terminal Purabaya, yakni terminal besar yang ada di kawasan Purabaya atau di kawasan Jawa Timur. Kemudian si tersangka ini menjalankan aksi pada dini hari itu mencuri benda-benda berharga termasuk gadget dan beberapa uang yang terdapat dalam buah dompet. Informasi yang kami pun dari pihak kepolisian, pelaku ini berhasil menggasak 2 dompet dari korban, kemudian gadget berupa 2 laptop, kemudian 1 ponsel iPhone yang semua nilai kerugian dari harta benda yang dicuri dari rumah korban senilai sekitar 50 juta. Dan pelaku ini setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dengan mendapatkan rekaman CCTV yang ada di sejumlah ruas sudut titik di rumah korban, ternyata si pelaku ini ketika dideteksi sedang berada di kawasan yang tak jauh dari TKP. Jadi setelah pelaku berhasil mencuri beberapa harta benda yang ada di dalam rumah korban, kemudian pelaku lari ke kawasan Kabupaten Sidoarjo, hanya kawasan Kecamatan Waru ya. Jadi Kecamatan Waru itu adalah sebuah kecamatan yang tidak terlalu jauh dengan Kecamatan Gayungan, bersebelahan, hanya saja berbeda kabupaten kota. Kecamatan Waru itu berada di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan TKP kejadian pencurian Gayungan ada di kota Surabaya, yang letaknya hanya berjarak kurang dari 10 km. Dan tersangka ini diamankan berhasil ditangkap oleh tim anti bandit Polsek Gayungan di sebuah hotel yang saat itu si tersangka ini sedang check-in bersama teman perempuan yang berinisial AAR.
dan proses penangkapan itu hanya terpaut kurang dari 8 jam dari aksi kejahatan yang dilakukan oleh si tersangka. Dan dari tangan tersangka ternyata beberapa harta benda atau barang curian sudah dimanfaatkan oleh tersangka atau digunakan untuk kebutuhan di pasca melakukan pencurian, sedangkan beberapa gadget, barang curian gadget seperti laptop dan ponsel berhasil diselamatkan atau sebelum dijual oleh pelaku dan berhasil disita dari tangan pelaku. Dan ternyata ketika sudah dilakukan rangkaian penyidikan lebih lanjut terhadap si tersangka ini di Mapolsek Gayungan Polrestabes Surabaya, ternyata sosok tersangka ini bukan pelaku yang pertama kali menjalankan aksi kejahatan ini, tapi ternyata si pelaku pernah menjalankan aksi serupa dan sempat ditahan di Polres Sidoarjo 2 tahun beberapa waktu yang lalu. Kemudian ketika kami sempat menanyai motif dan modus operandi yang dilakukan oleh si tersangka ini memang beraksi sendirian, tidak pernah berkomplot atau meminta bantuan teman untuk melancarkan aksinya. Dan si tersangka ini motifnya adalah murni untuk semata-mata menyambung hidup, artinya uang yang digunakan hasil menjual barang curian digunakan untuk hidup sehari-hari dan juga berfoya-foya. Demikian reportase kami atas keberhasilan Polsek Gayungan dalam menangkap pelaku maling pembobolan rumah spesialis rumah mewah yang ada di kawasan Gayungan. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Gayungan, Kompol Suartono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2022, kita menerima laporan bahwa ada pencurian rumah mewah di Jalan Gayung Sari Barat nomor 12. Setelah ada laporan, kita melakukan penyelidikan dan mengecek ke TKP untuk olah TKP, dan alhamdulillah di TKP ada petunjuk CCTV. Dari petunjuk itulah kita dapat gambaran pelaku. Setelah kita dapat gambaran pelaku, kita langsung mengejar yang bersangkutan dan alhamdulillah dapat diamankan tersangka pada jam 23.00. Dapat diamankan jam 11 pagi. Belum sampai 1x4 jam dapat diamankan nginap di hotel di Wisma Atlet Jaya, Murasih, Sidoarjo. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi Kota Medan pada Kamis 23 Juni. Kunjungan Caimin di Medan seiring dengan merebaknya wacana koalisi semut merah yang terdiri dari Partai PKB, PKS, dan Gerindra, di mana dirinya akan digadang-gadang di bursa pemilihan presiden 2024 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Anugrah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anugrah. Ya, selamat siang Firda dan Tribuner. Dapat saya informasikan memang semalam Ketua Partai Kebangkitan Daerah Pergantian Bangsa, maksudnya itu dari Muhaimin Iskandar atau Caimin, semalam mendatangi Kota Medan. Nah, hal itu seiring dengan banyaknya atau ramainya pemberitaan soal wacana koalisi semut merah dan yang tergabung dalam Partai PKS, PKB, dan juga Gerindra. Nah, semalam memang Caimin datang di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah di Kota Medan. Begitu, dia semalam di sana memberikan pidato kebangsaan di depan ratusan mahasiswa yang ada di sana. Nah, semalam juga Caimin sempat diwawancara oleh Tribun Medan mengenai bagaimana wacana-wacana kemajuan partai politik yang saat ini di tengah dijabatnya sebagai Ketua PKB, dan juga wacana-wacana koalisi dengan beberapa partai politik. Nah, semalam sempat disinggung bagaimana wacana soal dirinya yang digadang-gadang akan diusung bersama Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Nah, dia semalam menyatakan kalau pada hari Rabu kemarin, 1 hari sebelum dia berada di Kota Medan, memang ada pertemuan
bersama sejumlah tokoh elit partai PKB dan juga Gerindra. Nah, hal itu katanya menyusun kembali bagaimana progres dari perkembangan dinamika politik dan bagaimana mereka akan ada wacana untuk berkoalisi di Pilpres tahun 2024. Nah, semalam Caimin memang memperlihatkan bagaimana kepedean atau kepercayaan dirinya untuk maju sebagai salah satu kandidat di bursa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, hal itu katanya berkaitan dengan bagaimana dia memiliki nilai-nilai perjuangan yang sudah lama baik dari PKB sendiri dan organisasinya di NU. Dia menyatakan kalau dia selaku anak muda yang saat ini masih energik sangat ingin atau membuka diri ketika memang nantinya akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, namun semalam Caimin menyatakan sampai sejauh ini belum ada kepastian mengenai siapakah yang akan diusung oleh partai PKB. Namun sejauh ini PKB terus berupaya melakukan pendekatan politik terhadap sejumlah partai, katanya termasuk juga ke partai PKS. Saat ini memang Caimin mengakui semalam kalau partai PKS dan PKB sudah menjalin komunikasi politik, namun oleh sejumlah kader begitu memang menentang atau menolak dengan bergabungnya PKS dalam koalisi karena dianggap memang berbeda ideologi. Nah, dapat kami informasikan juga, Firda, semalam kita sempat bertanya mengenai polemik dia dengan anaknya dari pendiri partai PKB, itu Wahid, anak dari Gus Dur sendiri yang sempat semalam viral. Dia menyatakan kalau hal itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi dibesar-besarkan karena memang dia sendiri sudah tidak lagi menjadi pengurus partai PKB. Nah, namun sejauh ini dia menyatakan kalau PKB nanti akan terus membuka ruang bersama sejumlah partai politik lainnya, begitu baik dari Demokrat dan partai-partai PDI, contohnya untuk membangun sinergi, apakah nanti akan menjadi koalisi di pemilihan bursa pemilihan Capres 2024. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Anugrah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar Caimin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kita terus mematangkan koalisi bersama Gerindra. Tunggu saja bentuk dan sistem koalisi yang bagaimana ini lagi dimatangkan dalam rapat-rapat antar dua partai ini. Semalam rapat juga dengan PKB dan Gerindra, saya menyaksikan dari jauh tapi nggak ikut. Nah, ini juga wujud dari persiapan menuju koalisi sekaligus mengajak partai-partai lain untuk bergabung. Pak, artinya kalau Bapak Capres, jawabannya Pak Prabowo? Nanti tunggu jawaban, ini masih digarap. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Cirebon melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kurban saat wabah PMK di Hotel Santika Jalan Wahidin, Kota Cirebon pada Kamis 23 Juni. Sosialisasi tersebut diikuti para perwakilan panitia kurban di tiap masjid, musola, baperkam, sekolah perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan swasta, serta lainnya. Informasi lebih lengkapnya terkait sosialisasi ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan telah melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa wabah penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak. Dalam kegiatan tersebut diikuti puluhan perwakilan dari panitia kurban di tingkat masjid, musola, baperkam, sekolah, perguruan tinggi, dan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para panitia kurban mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban di masa wabah PMK. Dan dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri nantinya akan berkeliling ke setiap tempat penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha nanti. Mereka akan mengecek kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikurbankan. Nah, nantinya para petugas juga akan
memberikan label khusus yang menunjukkan bahwa hewan tersebut layak untuk dikurbankan dan memenuhi syarat. Dari Dinas Ketahanan Pangan juga akan berkeliling ke setiap penjual hewan kurban yang biasanya membuka lapak di pinggir jalan di wilayah Kota Cirebon untuk memastikan hewan kurban yang dijual kondisinya sehat dan memenuhi syarat. Nah, selain itu dari petugas juga akan memberikan cap khusus yang membuktikan bahwa hewan kurban tersebut memenuhi persyaratan. Nantinya dari petugas juga akan mengecek setiap hewan ternak di tiap kecamatan di Kota Cirebon untuk memastikan kondisinya sehat dan memberikan vitamin maupun obat kepada seluruh hewan ternak. Bahkan di tiap kecamatan juga telah dibentuk tim khusus yang memantau setiap kandang hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat Kota Cirebon. Hingga saat ini kasus PMK di Kota Cirebon sendiri mencapai 63 kasus dan terdapat 7 ekor yang dinyatakan telah sembuh, 2 ekor yang disembelih secara paksa dan 1 ekor mati, dan kemudian 6 ekor positif dan lainnya masih dalam tahap penyembuhan namun berstatus masih suspek PMK karena pengambilan sampelnya sendiri baru dilakukan terhadap 6 ekor hewan ternak karena keterbatasan dari laboratorium di Balai Veteriner Subang. Dan hingga saat ini juga dari Dinas Ketahanan Pangan belum mencatat adanya penambahan kasus maupun adanya penambahan kasus kematian dari hewan ternak yang terjangkit PMK. Dan hingga kini juga hewan ternak yang terjangkit PMK merupakan sapi, dan dari hewan ternak lainnya belum ditemukan atau belum adanya kasus yang terjangkit PMK. Dan selain itu juga Dinas Ketahanan Pangan sudah memberikan himbauan kepada seluruh pedagang agar baru membuka lapaknya pada H-7 Idul Adha, dan kepada masyarakat juga dihimbau untuk membawa hewan kurban ke tempat penyembelihannya pada H-1 Idul Adha. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran PMK karena masyarakat tidak mengetahui apakah di lingkungan sekitar tempat penyembelihan hewan kurban dan di sekitar tempat penjualan hewan kurban ada atau tidaknya ternak yang terpapar PMK, sehingga mengurangi pengiriman waktunya dipersingkat menjelang Idul Adha untuk mengantisipasi penyebaran PMK di Kota Cirebon. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Imam dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Polres Aceh Barat bersama POM, Kodim, Satpol PP, dan WH kembali melakukan razia judi online atau chip domino di 20 titik di wilayah Kecamatan Kawai 16 pada Rabu 22 Juni malam. Kegiatan tersebut dilakukan masih dalam rangka kegiatan Hari Bayangkara ke-76 guna memberantas pelaku judi online yang sudah semakin marak terjadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Seram News Indonesia, ada Sa'dul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sa'dul. Halo, rekan Sa'dul. Ya, rekan Firda. Terima kasih Firda dan Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa tim gabungan Polres Aceh Barat yang terdiri dari polisi militer, Satpol PP dan WH termasuk Wilayatul Hisbah dan jajaran Kodim Aceh Barat secara bersama melakukan razia judi online berupa chip domino atau judi online yang selama ini dianggap telah meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sehingga pihak kepolisian ataupun tim gabungan ini melakukan razia setiap malam di sejumlah tempat-tempat kafe
dan warung-warung di kawasan Kota Melabuh dan sekitarnya. Namun pada 22 Juni kemarin, Rabu malam, tim gabungan ini kembali menangkap sebanyak 8 warga atau penjudi online yang ditemukan di sejumlah kafe di kawasan Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kedelapan tersangka ini diboyong ke Mapolsek KW 16 guna dilakukan pembinaan. Untuk sanksi terhadap para pelaku judi online ini hanya untuk sementara hanya dilakukan pembinaan serta membuat pernyataan tertulis bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau judi online ini, sehingga apa yang menjadi keraguan dari masyarakat atau hal yang meresahkan ini dapat secara pelan-pelan akan terus menurun sehingga tidak lagi menjadi budaya di kalangan masyarakat, karena ini juga dianggap akan merusak moral para generasi juga dalam rangka HUT Bayangkara terus melakukan penanganan ataupun razia bersama, sehingga aksi judi online ini tidak akan lagi berlangsung tidak lagi dilakukan oleh pihak masyarakat, karena apapun ceritanya ini sebuah hal yang dianggap dapat merusak ataupun menjadi masa suram di masa yang akan datang. Demikian, Firla. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Saadul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ambon, saudara. 1 dari 3 pelaku penyelundupan narkoba di Ambon yang diamankan ternyata anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Direktur Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Cahyo Hutomo mengatakan penangkapan ini bermula dari pengungkapan jaringan narkoba di Batu Merah. Dari pengungkapan jaringan narkoba itu, BNN Maluku mendapat informasi pengiriman paket dari Medan. Perjalanan paket tersebut kemudian ditelusuri hingga ke alamat penerima yang diketahui fiktif. Aparat juga akhirnya berhasil mengidentifikasi pengambil barang yang diduga anggota Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi saya luruskan bahwa informasi yang beredar pada beberapa waktu lalu bahwa dari pihak Ditres Narkoba Polda Maluku menangkap anak buahnya sendiri 2 orang, namun nyatanya di lapangan bahwa yang tertangkap hanyalah 1 orang dari 3 pelaku penyelundupan yang beraksi di Kota Ambon selama ini. Jadi awal mulanya kasus ini terjadi ketika aparat dari pihak BNN Maluku mendapat informasi bahwa ada pengiriman paket dari Medan ke Ambon kepada salah satu warga Kota Ambon yang tinggal di Batu Merah. Namun setelah pihak BNN menelusuri jejak paket tersebut, mendapat informasi bahwa paket itu tidak ada penerima atau yang diketahui penerimanya fiktif. Terus aparat kembali lagi melakukan pengembangan di mana aparat BNN Maluku mendapatkan bahwa dari pelaku yang ingin ditangkap, ternyata yang menjadi backingannya adalah seorang anggota kepolisian. Untuk itu BNN Maluku berkoordinasi dengan pihak Ditres Narkoba Polda Maluku untuk mengungkap jaringan ini. Dan pada diketahui sebelum penangkapan ketiganya, di mana dari pengakuan tersangka ini, tersangka R ini, bahwa sebelum barang haram tersebut datang ke Ambon, R sempat bertemu dengan oknum anggota polisi, yakni Aibda AS di salah satu terminal di Kota Ambon, untuk mengatakan bahwa paketnya dalam 1 atau 2 hari ini akan tiba di Kota Ambon. Untuk itu dia meminta tolong kepada AS untuk mengambil paketnya. Dengan saat itu juga
diketahui R ditemani oleh temannya F, di mana R juga memberikan R dan F ini merupakan warga, dia memberikan sejumlah uang kepada Aibda AS untuk mengambil paketnya tersebut. Setelah paketnya tiba di Kota Ambon, AS langsung mengambil paket tersebut di salah satu jasa pengiriman barang di Kota Ambon. Pada saat pengambilan paket itu, menurut keterangan AS bahwa AS ditemani oleh juniornya yang juga anggota polisi. Namun kedua juniornya itu tidak mengetahui bahwa barang yang akan diambil AS ini adalah berupa paket narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah mendapat informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan duluan kepada R dan F di kediamannya di salah satu kos-kosan. Penangkapan R dan F, di mana polisi telah menemukan 13,85 gram sabu-sabu yang sebenarnya jumlah sabu-sabu itu adalah 40 gram, namun sudah terjual oleh mereka. Dan mereka mengatakan bahwa oknum Aibda AS ini yang menjadi backingan mereka yang mengambil paket mereka. Dan setelah itu tim gabungan BNN dan Dirjen Narkoba langsung melakukan penangkapan kepada AS pada Jumat 17 Juni kemarin. Dan setelah ditangkap, AS langsung diamankan di Polda Maluku. Dan itu diketahui Aibda AS ini merupakan anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Maluku sendiri. Dan untuk ketiganya, ini mereka sudah ditetapkan tersangka, dan ketiganya juga dikenakan pasal 114 dan junto pasal 132 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan seumur hidup. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Alvin dari Direktur Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Cahyo Hutomo. Berikut liputannya untuk Anda. Disitulah tersangka mengambil barang tersebut bersama tersangka dan kembali ke tempat kos-kosannya tersangka. Dibuka satu barang dan ternyata itu barang yang mana adalah 20 yang sabu 24 dan jumlahnya 40 gram. Nah, pemilik yaitu tersangka saudara itu sudah didistribusikan kepada para pemesan. Sisanya ini 13,85. Polsek Lowakuaru menangkap seorang tersangka penipuan yakni BWM alias Wahyu, 25 tahun, warga Kelurahan Juwat Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diketahui tersangka ditangkap karena telah menipu teman perempuannya pada Selasa 26 April lalu. Kapolsek Lowakuaru Kompol Suyoto mengatakan aksi kriminal itu bermula saat tersangka mengajak keluar teman perempuannya berinisial YI, 21 tahun, warga desa Prodadi, Kabupaten Pasuruan, dari tempat kosnya pada pukul 10 pagi. Kemudian tersangka mengajak korban untuk mampir di sebuah minimarket di Jalan Soekarno-Hatta. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Chat, tim ada Kukuh Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kukuh. Ya, baik rekan Firda. Jadi menurut Kapolsek Lowaru Kompol Suyoto, jadi kejadian kriminalitas itu bermula ketika tersangka beserta teman perempuan yang tersebut sekaligus korban yang berinisial YI mampir ke sebuah minimarket di daerah Jalan Soekarno-Hatta. Lalu saat di perjalanan tersebut, tersangka mengatakan sedang sakit perut
dan meminta si korban untuk membelikan obat MAK. Namun sebelum masuk ke minimarket, tersangka meminjam HP iPhone 7 Plus milik korban. Karena udah dekat dengan si pelaku, tanpa ada rasa curiga, korban pun menuruti semua perkataannya. Dan setelah selesai membeli obat MAK dan keluar dari minimarket, korban ternyata kaget karena tersangka sudah tidak ada di tempat bersama dengan sepeda motor Yamaha NMAX Nopol N3279 TDI milik korban. Dan setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tersangka ini tidak kunjung datang, dan sehingga akhirnya korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowaru pada Rabu 8 Juni lalu. Lalu setelah dari laporan korban tersebut, anggota Reskrim Polsek Lowaru langsung akhirnya berhasil menemukan identitas keberadaan tersangka dan berhasil diamankan di Jalan Bayangkari, Kelurahan Jodonongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada Sabtu 11 Juni lalu. Dan saat ditangkap, petugas menemukan hanya 1 unit sepeda motor milik korban, sedangkan untuk HP milik korban kemungkinan sudah dijual atau ditindaklanjuti oleh tersangka. Dan atas perbuatan tersebut, tersangka BWM alias Wahyu ini dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria diamuk massa lantaran kepergok hendak melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Ratu di Balau, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut terpergok saat hendak melakukan aksinya pada Kamis 23 Juni. Warga sekitar bernama Teni, 50 tahun, mengatakan motor yang hendak dicuri oleh pelaku merupakan milik karyawannya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Baik, Firda, bisa saya sampaikan untuk pengamanan seorang pelaku pencurian sepeda motor ini terjadi pada kemarin sekitar pukul 8 pagi. Di mana saat itu korban yang baru sampai ke tempat kerja sedang beraktivitas di dalam tempat dia bekerja. Dia tak menyadari bahwa pelaku datang mengincar sepeda motornya. Namun diketahui juga bahwa ternyata kunci kontak motor tersebut masih berada di motor, sehingga pelaku dengan mudah mengambil motor tersebut. Beruntung ada salah satu warga yang melihat aksi pelaku, sehingga sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan warga yang akhirnya berhasil diamankan oleh warga. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Tanjung Senang untuk proses lebih lanjut. Namun dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa pelaku merupakan residivis atau memang pelaku pencurian sepeda motor. Namun saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui TKP mana saja yang pernah dilakukan oleh pelaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Teni. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar jam berapa? Jam 8 lewat. 8 lewat. Itu motor karyawan kita, Bu Dea? Iya, motor karyawan saya. Lagi diparkir di sini. Terus yang mergokin siapa, Bu Dea? Yang mergokin itu suami saya. Nah, pas di pergokin itu warga lain ikut rame gitu, Bu Dea? Ya enggak, dia posisinya sendirian kan di situ kan. Nah, pas kamu mau maling motor ya, dia langsung lari, dipukul Pak, dia langsung lari ke sana, baru dikejar rame gitu. Oh, dikejar rame terus dibawa lagi gitu, Bu Dea? Iya. Oh, berarti motor itu sempat digeser ke paku ya? Iya, udah dari sini geser ke sana ke jalan. Tapi belum sempat hidup motornya? Kalau masalah kayaknya sih belum sempat hidup. Oh, tapi cuma digeser. Digeser aja gitu. Oh, tapi udah keburu lihat. Keburu keperkupat deh. Itu tadi kunci kontaknya dijebol apa gimana? Enggak, kunci kontaknya emang nempel. Oh, tinggal udah. Kunci kontaknya gantung. Tapi makanya aku tadi ngomelin sama anak bosnya gitu, kamu teledor. Kenapa tuh itu kunci kontak itu sampai masih gantung gitu. di sana? Karena aku buru-buru udah ke belakang gitu. Oh, waktu itu yang punya lagi di belakang? Lagi di belakang. Ya mungkin udah di ini kali, udah di
ngikutin ya, karena dia kan dari sana, anak buah saya. Dari mana itu Bu? Dari pasar ya? Bukan, dari bangun tidur. Oh, baru mau kerja. Jadi itu motor Pade atau Longsor terjadi di Jalan Padang Solok, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Longsor ini mengakibatkan badan jalan tertimbun sehingga kendaraan tidak dapat melewati jalan ini selama 4 jam. Satu alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan material longsor agar kendaraan dapat melewati jalan lintas tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rezi. Iya Firda, ini longsor terjadi tepatnya pada Kamis tanggal 23 Juni 2022, di mana longsor diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga menutup akses badan jalan di Jalan Padang Solo, tepatnya di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat longsor ini, kendaraan tidak dapat melewati jalur tersebut, sehingga mengakibatkan antrian panjang kendaraan dari arah Padang maupun sebaliknya dari arah Solo. Dan petugas di lokasi terdapat BPBD Kota Padang, pihak kepolisian, dan dikerahkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material longsor agar dapat kembali dilewati oleh pengendara. Untuk akses kembali lancar, awalnya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dapat dilakukan akses buka tutup oleh pihak kepolisian, dan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat akses kembali lancar setelah dibersihkan oleh alat berat yang dikerahkan oleh petugas. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan hanya mengganggu akses lalu lintas sekitar 4 jam tidak dapat dilewati oleh sepeda motor dan roda 4. Gitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rezi dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hendri Satriawan selaku Kasih Kedaruratan Kota Padang. Berikut liputannya untuk Anda. Udah berapa jam evakuasi hingga saat ini? Ini pekerjaan sudah dilaksanakan lebih kurang 4 jam, mulai dari jam 11 tadi sampai pada saat ini. Sekarang kondisi jalan Padang arah Solo, ya kan, perbatasan Padang Solo itu sedang dilaksanakan pekerjaannya oleh alat berat yang dilakukan oleh petugas. Itu kami dari BPBD Kota Padang bersama dengan kepolisian dan dari Solo, kemudian dari Kota Padang, Polsek Kota Padang, Polsek Lubuk Kilangan. Mudah-mudahan pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan sekarang pekerjaan dan kendaraan pun sedang terhambat. Itu kami dari BPBD Kota Padang ikut ambil bagian untuk melayani warga dan melayani masyarakat pengendaraan yang ada baik dari Solo maupun Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kaltara resmi dimulai pada Kamis 23 Juni. Kegiatan MTQ ke-7 ini diikuti oleh 5 Quran atau MTQ ke-7 tingkat provinsi. Pelaksanaan MTQ ke-7 ini dilaksanakan di Ibu Kota Kaltara di Tanjung Selor. Ada 5 kafilah atau kelompok yang berasal dari 5 kabupaten kota di Kaltara yang nantinya akan mengikuti sejumlah perlombaan dalam MTQ, mulai dari lomba bacaan Quran, terjemahan, hingga seni kaligrafi. Pihak Kanwil Kemenak Kaltara berharap dengan adanya MTQ secara daring ini nantinya dapat menghasilkan potensi-potensi yang akan mewakili Kaltara di MTQ tingkat nasional pada November tahun ini di Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Kanwil Kemenak Kaltara, Saifi, ke depan Kaltara harus memiliki satu ajang perlombaan yang merupakan andalan dari Kaltara, sehingga nantinya dapat berlaga di
tingkat nasional. persoalan-persoalan MTQ ini sendiri nantinya akan berlangsung selama 4 hari dan akan ditutup pada hari Minggu besok oleh Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Demikian rekan Firda laporan. Baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Kanwil Kemenak Kaltara, Saifi. Berikut liputannya untuk Anda. Semangat masyarakat untuk mempelajari Al-Quran. Mempelajari itu mulai dari membacanya, seninya, juga terjemah dan tafsirnya. Nah, salah satu yang menjadi fokus di MTQ ini adalah seni lagu membaca Al-Quran. Saya melihat tiap tahun itu lebih kepada reuni para qori dan qori'ah. Karena mereka itu saja. Ini menunjukkan, pertama tadi saya bilang mungkin saja mereka selalu menang, tidak ada saingan. Yang kedua, ini berarti juga tidak ada kader yang disiapkan oleh LPTK di masing-masing kabupaten. Madu Galo-Galo merupakan produk unggulan Si Junjung, Sumatera Barat yang sudah dipasarkan hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Madu Galo-Galo produk unggulan Si Junjung pertama kali dirintis oleh Evil, 27 tahun warga Nagari Lanan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Si Junjung, yang mendapatkan ide membuat madu Galo-Galo saat mengerjakan skripsi atau tugas akhir untuk menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Peternakan Universitas Andalas pada 2017 lalu. Selain melanjutkan skripsinya tersebut, keyakinan Evil makin diperkuat untuk membudidayakan lebah galo-galo setelah ia berhasil memperoleh juara pertama dalam lomba isai tingkat nasional dengan pembahasan tentang lebah galo-galo. Informasi lebih lengkapnya mengenai madu galo-galo ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Padang, ada Hafiz Ibnu Marsal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, bisa kami sampaikan bahwa madu galo-galo merupakan produk unggulan dari Kabupaten Sinjunjung yang saat ini sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Sinjunjung. Salah satunya itu perintis dari madu galo-galo ini yaitu Evil dan sang suaminya yang bernama Anggar, mana dia membudidayakan lebah madu galo-galo tersebut di lahan milik kakaknya seluas 1 hektar yang itu di Nagari Lalan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sinjunjung. Madu galo-galo sendiri merupakan hasil madu dari lebah tanpa sengat yang merupakan spesies lebah terkecil yang termasuk dengan serangga yang menghasilkan madu. Selain itu, madu galo-galo sendiri sudah merambah ke pasar nasional seperti ke berbagai provinsi di daerah Jawa dan Kalimantan, dan yang paling jauh, Evil mengirim madu galo-galo tersebut ke Provinsi Bali, seperti itu. Dan selanjutnya, untuk saat ini Evil sedang mengembangkan beberapa jenis madu galo-galo di penangkarannya, yaitu seperti madu galo-galo, Cusco Batelta, Itama, Apikal, dan madu galo-galo lainnya. Untuk satu kotak sarang madu galo-galo tersebut yang dimiliki Evil, bisa dipanen dalam 2 bulan 1 kali, dan untuk 1 kali panennya itu madu galo-galo tersebut satu sarangnya bisa menghasilkan sebanyak 300 gram madu. Dan untuk itu saat sekarang ini Evil memiliki sekitar 120-an sarang yang diletakkannya 70 sarang di lahan tersebut, dan selebihnya lagi itu ditumpangkan di rumah penduduk. Tujuannya ditumpangkan di tempat penduduk itu untuk memperluas area mencari makan dari madu tersebut. Pada awalnya Evil juga menaruh seluruh sarang tersebut di lahan itu, tetapi karena tidak mencukupi pakannya, maka lebah-lebah tersebut bertengkar untuk berebut makanan, sehingga Evil memiliki ide untuk menumpangkan sarang madu galo-galo itu ke rumah-rumah warga sekitar. Tidak hanya menumpangkan sarang tersebut, Evil juga membagi hasil dari madu tersebut kepada warga, sehingga juga menambah penghasilan dari warga setempat.
Dan untuk saat ini Evil menjual 1 botol madu galo-galo tersebut dengan berat 170 gram yang jenis Fuscoba Delta itu 200.000. Karena Fuscoba Delta itu dipanen hanya bisa 6 bulan sekali, berbeda dengan yang lainnya. Dan itu pun untuk 1 sarangnya itu hanya menghasilkan 2 sendok, sehingga harganya sedikit lebih mahal. Tetapi untuk jenis-jenis lainnya itu dengan berat yang sama, itu hanya dihargai Rp100.000, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Hafiz, atas laporannya mengenai madu galo-galo. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,